Kisah Para Rasul 16, 29, 34, Kisah Para Rasul 16, 27, 34, dan membangunkan kepala penjara, dan melihat pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya, dan ingin bunuh diri, mengingat para tahanan sudah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, berkata, "Jangan menyakiti dirimu sendiri, karena kami semua ada di sini." Dan meminta penerangan, dia melompat masuk dan, dengan gemetar di sekujur tubuhnya, dia bersujud di hadapan Paulus dan Silas. Dan mengeluarkannya, dia berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Dan mereka berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu." Dan mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan membawa mereka bersamanya pada jam yang sama di malam hari, dia membasuh bilur mereka, dan segera dia dibaptis, dia dan seluruh keluarganya. Dan membawa mereka ke rumahnya, dia mengatur meja untuk mereka, dan dalam kepercayaannya kepada Tuhan, dia bersukacita dengan seluruh rumahnya. Kisah Para Rasul 16, 27, 34. Komentar Paulus kepada penjara Filipinya yang bukan Yahudi. Kami tidak tahu berapa banyak sipir telah mendengar tentang Injil sebelumnya. Tetapi dari pertanyaan sipir kita dapat menyimpulkan bahwa dia mengetahui aspek-aspek Injil. Juga, menurut Anda apakah Paulus dan Silas akan berdiam diri di penjara? Perhatikan bahwa sipir sadar bahwa pesan Paulus dan Silas berkaitan dengan keselamatan dan bahwa dia mengerti bahwa dia perlu diselamatkan. Banyak orang saat ini menanggapi pertanyaan bagaimana caranya bahkan sebelum menyampaikan intisari Injil, apalagi memberitahu mereka bagaimana melakukannya sebelum mengungkapkan kebutuhan pribadi apapun akan keselamatan. Kita dapat menyimpulkan dari pertanyaan sipir bahwa Paulus tidak membahas bagian bagaimana diselamatkan dari Injil pada waktu itu, atau dia tidak menekankannya pada waktu itu. Apa yang merupakan jawabannya? Paulus berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Tentu saja ini hanya ringkasan. Karena dia pasti menguraikannya seperti Yesus siapa. Dan apa yang dimaksud dengan Tuhan, ketika dia mengucapkan firman Tuhan ke rumahnya. Tetapi ini berbeda dengan orang-orang zaman sekarang yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, "Berdoalah saja kepada Yesus di dalam hatimu," tanpa mengacu pada iman, dosa, pertobatan, karya penebusan Kristus, kebangkitannya, dan sebagainya. Tampaknya hari ini bagaimana diselamatkan telah bermuara pada teknik eksperimental daripada iman yang substantif dan terinformasi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan rumahnya, mereka yang berteologi Agustinian, yaitu Katolik, Ortodoks dan Protestan Reformasi menafsirkan ini untuk membenarkan baptisan bayi, atau lebih umum gagasan tentang keselamatan genetik. Tetapi apa yang dikatakan Paulus adalah bahwa percaya kepada Tuhan Yesus untuk keselamatan berlaku untuk semua orang. Jika dia percaya, maka dia akan diselamatkan. Jika rumah tangga Anda percaya, maka mereka akan diselamatkan. Dan, memang, kami melihat bahwa seluruh rumahnya menjadi percaya. Sebagai jawaban bagi mereka yang mengira bahwa mungkin ada bayi di dalam rumah itu, dikatakan, mereka menyampaikan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Tersirat bahwa setiap orang di rumah itu adalah seperti itu. Usia di mana mereka dapat memahami bahasa dan ide-ide yang dia komunikasikan. Atau jika mereka mengklaim bahwa anggota keluarga dewasa tidak diharuskan percaya untuk dibaptis, kami mencatat bahwa dia mengatakan bahwa seluruh keluarganya sangat bersukacita, menyiratkan, tentu saja, bahwa seluruh keluarganya menjadi percaya. Oleh karena itu, perikop ini tidak dapat digunakan untuk membenarkan keselamatan genetik. Belum lagi gagasan seperti itu bertentangan dengan prinsip keselamatan oleh iman yang bertentangan dengan hukum dan sunat. Prinsip
Memberitahu orang bagaimana mereka dapat diselamatkan bukanlah prioritas utama dalam memberitakan Injil. Pertama-tama khotbahkan penghakiman yang akan datang dan karya penebusan Kristus dan kebangkitannya, kemudian mereka sendiri dapat bertanya apa yang dapat mereka lakukan untuk diselamatkan. Tinggalkan pertanyaan bagaimana untuk yang terakhir. Prinsip, jawaban universal untuk pertanyaan tentang bagaimana diselamatkan adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun mungkin harus dijelaskan lebih lanjut. Tidak ada pengecualian untuk ini di seluruh dunia. Siapapun yang percaya demikian akan diselamatkan. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus, saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Kisah Para Rasul pukul 2:21 dan akan terjadi bahwa setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul pukul 2:21 Wahyu 21:8 Tapi pengecut, kafir, bejat, pembunuh, cabul, sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, tempat mereka akan berada di lautan api yang terbakar dengan belerang. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 21:8.